Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Pagi baru saja menyentuh tanah saat Ningrum membuka jendela kamarnya. Kabut tipis menyelimuti kebun belakang, menggantung rendah di antara pepohonan yang basah oleh embun. Udara membawa aroma tanah dan dedaunan yang lembab, menyusup ke dalam rumah tua berdinding kayu. Di tempat itu, suara waktu tidak berasal dari jam, tetapi dari detak kaki tikus di plafon dan derak lantai kayu yang menua. Rumah itu berada di sudut desa, dekat lereng hutan yang jarang dikunjungi orang. Sejak kecil Ningrum tinggal di sana, bersama ayahnya yang kini terbaring lumpuh, tak bisa bicara dan tak bisa bergerak. Kecelakaan beberapa tahun lalu mengubah semuanya. Tak ada lagi sawah, tak ada lagi obrolan sore di beranda. Hanya suara napas berat dari dalam kamar, dan keheningan yang semakin terasa setiap hari. Setiap pagi, Ningrum bangun lebih awal. Ia membersihkan tubuh ayahnya, mengganti kain alas tempat tidur, lalu menyuapkan bubur yang dibuat dari sisa beras semalam. Tak ada reaksi dari sang ayah, kecuali mata yang terus menatap langit-langit. Kadang, tubuhnya gemetar sendiri tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Dulu, orang-orang bilang ayahnya kecelakaan di jalan desa, tertabrak truk saat pulang dari ladang. Tapi sebagian warga percaya hal lain. Malam itu, kata mereka, ayahnya pergi ke arah hutan, membawa sesuatu yang tidak seharusnya dibawa. Apa yang diambil, tak pernah ada yang tahu pasti. Dan di desa seperti ini, hal-hal yang tidak disebut seringkali lebih penting dari yang dibicarakan. Sejak kejadian itu, Ningrum berhenti sekolah. Ibunya sudah lama meninggal, dan tak ada sanak saudara yang bisa membantu. Hidupnya hanya berputar di antara kamar, dapur, dan halaman. Tak ada hiburan, kecuali sebuah radio kecil warisan ibunya. Radio tua itu menjadi teman satu-satunya, ia nyalakan setiap sore untuk mendengarkan lagu-lagu lama. Suaranya berderak, kadang putus-putus, tapi menenangkan. Ibunya dulu sering menyanyikan lagu sebelum tidur. Nadanya lembut, tapi tak pernah terdengar hangat. Lebih mirip doa yang diulang terus, seperti mencoba menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali ibunya bernyanyi, lampu di kamar selalu dipadamkan, dan Ningrum diminta menutup mata, tak peduli apapun yang terdengar dari luar. Suatu sore, angin berubah arah. Langit yang biasanya cerah menjelang senja, tiba-tiba kelabu. Udara terasa berat, seperti mengandung uap logam. Ningrum sedang menjemur pakaian ketika merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, ke arah deretan pohon pisang di dekat pagar kayu. Ada bayangan. Tinggi, diam, seperti seseorang berdiri di balik batang pohon. Tapi terlalu gelap untuk dikenali. Ia memicingkan mata, berharap hanya ilusi cahaya. Namun ketika ia melangkah mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah ditelan tanah. Malam itu, radio kecilnya menyala sendiri. Bunyi lagu yang keluar bukan siaran biasa. Nadanya lambat, seperti nyanyian yang diputar terbalik.
Tak ada lirik yang jelas, hanya suara perempuan bergema pelan, lalu disusul dentingan seperti lonceng kecil yang berdenting di dalam air. Ningrum mencoba mematikan radio, tapi tombolnya macet. Lalu terdengar bisikan. Samar, pelan, datang entah dari mana. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya, menyebut namanya perlahan. Ningrum. Ia membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Lampu kamar berkedip sekali, lalu padam. Dalam kegelapan, ia meraba-raba mencari korek api. Tapi bahkan sebelum sempat menyalakan lilin, suara itu muncul lagi, kali ini dari luar kamar. Seperti langkah kaki di lantai kayu, berjalan mendekat, pelan, beraturan, dan berhenti tepat di depan pintunya. Lalu hening. Tak ada ketukan. Tak ada suara. Hanya diam yang menggantung berat, membuat napasnya terasa sesak. Pagi berikutnya, di depan pintu rumahnya, tergeletak sebuah boneka kayu. Warnanya coklat tua, tubuhnya kecil, kira-kira seukuran botol minum. Wajahnya diukir halus, matanya dua manik hitam mengkilap yang seolah menatap balik siapapun yang melihatnya. Di bagian dadanya terukir simbol aneh, tak seperti huruf yang biasa ia kenali. Entah siapa yang menaruh boneka itu. Tak ada suara langkah malam sebelumnya, tak ada jejak di tanah. Ayam-ayam kampung yang biasanya berkokok pagi itu diam. Bahkan beberapa dari mereka menjauh, enggan mendekati boneka tersebut. Ningrum memungutnya dengan hati-hati. Ia berniat membuangnya ke sungai. Tapi saat kakinya baru menginjak anak tangga pertama, suara dari dalam rumah menghentikannya. Jangan dibuang. Itu suara ayahnya. Lantang. Jelas. Seperti sebelum ia lumpuh. Ningrum berlari masuk. Sang ayah masih terbaring di ranjang, tapi matanya kini bergerak liar. Mulutnya terbuka, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Dia tak mungkin bisa bicara. Tapi tadi Ningrum mendengarnya. Ia memandangi boneka itu sekali lagi. Kini, matanya terasa lebih tajam. Benda kecil itu seperti menyimpan sesuatu yang hidup, yang bergerak perlahan di dalamnya. Malamnya, mimpi buruk datang. Ningrum berdiri di tepi pantai. Ombak tenang, tapi langit di atas hitam legam, tanpa bintang. Di seberangnya, seorang wanita berbaju hitam berdiri, wajahnya tertutup rambut panjang. Tangannya memegang boneka yang sama, tapi kali ini, boneka itu berdarah. Dan wanita itu perlahan melangkah ke arahnya, meninggalkan jejak merah di pasir. Ningrum terbangun dengan keringat dingin. Radio kecilnya kembali menyala, mengulang lagu aneh yang sama seperti malam sebelumnya. Dan di meja samping tempat tidur, boneka kayu itu telah berpindah tempat. Ia tahu, hari-hari berikutnya tidak akan pernah sama. Sudah 2 hari berlalu sejak boneka kayu itu ditemukan di depan rumah Ningrum. Ia masih menyimpannya, bukan karena ingin, tapi karena tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali ia mencoba menjauhkan benda itu, selalu ada sesuatu yang terasa salah. Seolah rumahnya sendiri menolak saat boneka itu dipindahkan. Udara menjadi panas, lampu berkedip tanpa sebab, dan radio tua di sudut kamar menyala sendiri, selalu memutar lagu yang sama. Ningrum tidak lagi bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri lorong panjang yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu basah. Di ujung lorong itu, selalu ada pintu. Tapi begitu ia membukanya, yang terlihat hanyalah pantai sunyi dengan perahu kecil terbalik dan bendera hitam tertancap di pasir. Di tepi pantai itu, wanita berambut panjang selalu berdiri membelakanginya. Diam.
tidak bergerak, tapi jelas mengawasinya. Setiap kali Ningrum terbangun, ia mendapati boneka itu berpindah tempat. Pernah satu kali, ia yakin meletakkannya di lemari, terkunci rapat dengan gembok kecil. Tapi pagi harinya, benda itu sudah berada di dekat bantalnya, menghadap langsung ke wajahnya seolah sedang menatapnya tidur. Ia mencoba mengabaikannya, bersikap seperti biasa. Tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Makanan tak lagi terasa. Kadang ia merasa perutnya penuh meski belum makan seharian. Beberapa kali ia muntah, tapi bukan isi perut yang keluar, melainkan gumpalan rambut. Hari itu, Ningrum memutuskan pergi ke rumah Maksarti, satu-satunya orang yang dulu sering datang ke rumah saat ibunya masih hidup. Maksarti dikenal sebagai perempuan sepuh yang tahu banyak hal tentang sejarah desa dan hal-hal yang tak terlihat. Orang-orang menyebutnya orang pintar, meski ia sendiri tidak pernah mengakui itu. Rumahnya terletak agak jauh, di ujung barat desa, dekat dengan ladang yang tak lagi digarap. Perjalanan ke sana membuat Ningrum semakin sadar bahwa desanya sudah lama berubah. Banyak rumah kosong, ditinggalkan pemiliknya yang merantau ke kota. Pohon-pohon tinggi tumbuh liar di pekarangan yang dulu rapi. Bahkan udara pun terasa lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang lama mengendap. Sesampainya di rumah Maksarti, ia disambut dengan aroma menyan dan daun kering yang dibakar. Rumah itu kecil, dindingnya dari papan tua yang dilapisi kain kafan kusam sebagai tirai. Di dalam, Maksarti duduk di atas tikar pandan, menatap Ningrum dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan curiga, bukan iba, tapi seolah ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Aku tahu kamu akan datang, Ningrum," ucapnya lirih. Ningrum hanya diam. Maksarti menunjuk ke pangkuan Ningrum. "Benda itu kamu bawa, kan?" Dengan tangan gemetar, Ningrum mengeluarkan boneka kayu dari tas plastik. Baru kali ini ia memperlihatkannya kepada orang lain. Maksarti tidak menyentuhnya. Hanya menatap dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Bukan boneka biasa," gumamnya. "Itu Jampi. Penjaga sekaligus penuntun." "Penuntun kemana, Mak?" tanya Ningrum pelan. "Ke siapa kamu berasal? Dan ke siapa kamu harus kembali?" Napas Ningrum tercekat. "Apa maksudnya?" Maksarti tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil sebotol air dari rak bambu di sudut ruangan, lalu mengguyur sedikit di atas boneka. Air itu tidak membasahi permukaan kayu, justru menguap begitu saja, meninggalkan aroma yang menusuk, seperti campuran dupa dan darah. Maksarti duduk kembali, matanya menatap kosong ke depan. "Jampi Ireng, aku pernah dengar nama itu. Tapi tak banyak yang tahu. Hanya segelintir keluarga yang masih menyimpan ikatannya. Biasanya, ia diberikan pada orang-orang yang hendak membuat perjanjian. Tapi kalau diberikan pada anak muda seperti kamu..." Ia menghentikan kalimatnya. "Aku tidak pernah melihat mata boneka seperti itu. Matanya hidup. Ada yang tinggal di dalamnya." Ningrum merinding. Hawa di ruangan mendadak dingin. Di luar, angin bertiup kencang, membuat tirai kain kafan berkibar liar. "Siapa yang bisa aku temui untuk tahu lebih jauh?" tanya Ningrum dengan suara yang nyaris hilang. Maksarti menatapnya lama. "Jangan sembarangan bertanya. Tapi kalau memang sudah waktunya, carilah seseorang bernama Pak Samin. Ia tinggal di balik bukit, dekat sawah yang ditinggal. Tapi kamu harus tahu, dia bukan orang biasa. Dan setelah kamu bertemu dengannya, kamu tidak bisa kembali seperti dulu." Ningrum pulang dengan pikiran berkecamuk. Di pangkuannya, boneka itu tetap diam,
Tapi ia merasa benda itu makin berat, seolah membawa sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Langit sore itu berwarna tembaga. Matahari tenggelam perlahan di balik hutan yang menghitam, melemparkan bayangan panjang ke jalan tanah yang dilalui Ningrum seorang diri. Suara jangkrik dan burung-burung malam mulai terdengar, bergantian menyusun melodi alam yang ganjil. Ia menapaki jalur kecil yang dipenuhi akar pohon dan rumput liar, menuju satu-satunya rumah di balik bukit yang disebut Maksarti, rumah milik Pak Samin. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Pak Samin. Sebagian bilang ia mantan dalang. Sebagian lagi menyebutnya dukun sepuh yang pernah menghilang belasan tahun lalu dan muncul kembali tanpa penjelasan. Yang pasti, ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot, dikelilingi batang bambu tua yang tumbuh rapat seperti pagar. Sesampainya di depan gubuk, Ningrum merasakan udara berubah. Angin berhenti. Udara menjadi diam, seolah dunia menahan napas. Ia mengangkat tangan, hendak mengetuk pintu kayu yang hampir lepas dari engselnya. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, ruangan remang-remang menyambutnya. Bau dupa bercampur kemenyan langsung menyergap hidung, membuat kepala terasa ringan. Dari bayangan di sudut ruangan, seorang lelaki tua muncul perlahan. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh garis usia. Matanya tajam, tapi dalam dan dingin. Ia tidak berbicara, hanya menatap Ningrum yang berdiri dengan ragu. "Masuklah," katanya akhirnya, suaranya parau seperti kerikil diseret. Ningrum melangkah masuk. Lantai bambu di bawah kakinya berderak pelan. Boneka kayu itu ia genggam erat di balik tas selempang, terasa seperti membakar telapak tangannya. "Maksarti mengirimku ke sini," ucap Ningrum pelan. Pak Samin tidak menjawab. Ia duduk di tikar tua, menyalakan rokok linting, dan menatap ke arah dinding yang penuh dengan gambar-gambar simbol aneh. Di antaranya ada beberapa wajah yang tergambar samar, laki-laki, perempuan, anak-anak. Semuanya tanpa mata. "Aku tahu kenapa kamu datang," katanya perlahan. Boneka itu bukan benda mainan. Ia bagian dari perjanjian. Perjanjian lama, yang dibuat bahkan sebelum kamu dilahirkan. Ningrum menelan ludah. "Perjanjian apa?" Pak Samin mengembuskan asap. "Perjanjian untuk menyelamatkan, dengan bayaran kehilangan." "Aku tidak mengerti." Ia menunjuk boneka dalam tas Ningrum. "Ayahmu yang membuatnya. Tapi ia bukan pembuat pertama. Hanya pewaris." "Lalu, kenapa boneka itu sekarang berada padaku?" Pak Samin menatap tajam. "Karena giliranmu sudah dekat." Suasana di dalam gubuk mendadak lebih gelap, seolah lampu minyak di sudut ruangan meredup dengan sendirinya. Ningrum merasa tengkuknya dingin. Tangannya berkeringat. Boneka itu mulai terasa berdenyut, seperti jantung. Setiap generasi, ada satu yang dipilih. Bukan untuk menerima berkah, tapi untuk menanggung beban, lanjut Pak Samin. "Ayahmu mengambil jalan pintas saat ibumu sakit. Ia diberi pilihan, hidup pasanganmu, atau warisan jampi diturunkan ke anakmu." Ningrum menggeleng pelan. "Tapi ibuku meninggal juga. Karena ia melawan. Ia tidak terima jiwanya dikorbankan. Maka jampi berbalik. Ayahmu lumpuh, dan kamu dipilih." Kepala Ningrum berdenyut. Gambar-gambar di dinding seperti bergerak. Gubuk itu mendadak terasa berputar pelan. Ia memejamkan mata, mencoba tetap sadar. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Pak Samin berdiri. Perlahan, ia meraih kotak kecil dari balik dinding bambu.
Di dalamnya, ada lembaran kain putih kusam, yang ketika dibuka memperlihatkan seutas benang merah panjang, sebuah jarum logam tua, dan potongan kuku manusia. Kamu harus memutuskan. Jampi bisa dilepas, tapi tak tanpa harga. Kalau kamu menolak, dia akan mengambil hidup yang kamu sayangi. Tapi kalau kamu menerima, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Pak Samin menatap dalam. Datang ke sumur tua di belakang desa. Malam Jumat. Bawa boneka itu. Dan ingat satu hal, jangan menoleh, apapun yang kamu dengar di belakangmu. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar gubuk. Seperti bisikan orang yang berjalan dalam jumlah banyak, tapi kaki mereka tidak menyentuh tanah. Ningrum merapatkan jaketnya. Ketika ia hendak berpaling untuk pergi, Pak Samin berkata pelan, "Setelah malam itu, kamu tak akan jadi manusia yang sama lagi." Sejak pertemuannya dengan Pak Samin, Ningrum tidak pernah benar-benar merasa terjaga. Hari-hari terasa seperti mimpi yang berulang. Pagi datang terlalu cepat, malam terasa terlalu lama. Ia makan tanpa merasa lapar, tidur tanpa bisa memejamkan mata. Boneka kayu itu kini tak lagi disimpan di tas, melainkan diletakkan di meja samping tempat tidur, bukan karena nyaman, tapi karena takut jika dibiarkan sendiri, benda itu akan bergerak ke tempat lain. Sumur tua yang dimaksud Pak Samin ada di belakang desa, jauh dari pemukiman. Orang-orang sudah lama tidak mendekatinya. Dulu katanya ada anak kecil yang jatuh ke dalam, tapi mayatnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, sumur itu dikunci dengan pagar besi kecil, dan orang-orang hanya menyebutnya sebagai tempat yang tak layak didatangi. Tapi malam Jumat semakin dekat. Ningrum mencoba membaca buku-buku tua yang disimpan di lemari ibunya. Beberapa halaman penuh dengan tulisan tangan yang aneh, seperti mantra atau petunjuk. Ada satu lembar sobekan kertas, berisi catatan tentang jampi ireng, yang ditulis dengan huruf rapi tapi goyah. Benda kayu pemanggil bayangan, dipahat dalam sepi, diberi nafas lewat darah keturunan. Tidak untuk dijual, tidak untuk diwariskan. Jika sampai pada yang tidak siap, ia akan mengambil lebih dari yang diminta. Kata-kata itu terus bergema dalam kepala Ningrum. Hari itu, ia merasa rumahnya lebih dingin dari biasanya. Jendela tertutup rapat, tapi angin seolah menembus dinding. Ayahnya masih terbaring, tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat seperti kapur. Tapi malam itu, mata sang ayah terbuka lebih lebar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Air mata itu mengalir perlahan, tak ada suara, tak ada isyarat. Tapi dari cara pandangnya, Ningrum tahu, ayahnya takut. Boneka itu bergetar pelan di atas meja. Ningrum meraih tas kecil, memasukkan boneka kayu, segumpal rambut yang ia potong sendiri, dan sisa air dari Maksarti. Ia mengenakan jaket tipis, meski malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar hitam kelam, tanpa bintang. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Desa seperti mati. Langkah demi langkah ia tempuh melewati jalan setapak menuju belakang desa. Sumur tua itu menanti dalam keheningan pekat, dikelilingi rerumputan tinggi dan pohon kering yang menggigil dalam diam. Gerbang besinya sudah berkarat, tapi terbuka sedikit, seolah memang disiapkan untuk seseorang yang datang malam itu. Ia berdiri di tepi sumur. Di bawah sana, gelap pekat. Tak terdengar suara air. Tapi ada suara lain. Samar. Seperti seseorang yang bernyanyi dari dasar sumur. Nadanya rendah, mengalun naik turun, memanggil dengan lirih. Lagu itu tak dikenali, tapi terasa akrab. Seperti lagu yang dinyanyikan ibunya dulu,
tapi dalam versi yang lebih tua, lebih gelap. Ningrum menurunkan boneka itu perlahan dengan tali benang merah yang diberikan Pak Samin. Saat boneka menggantung di atas mulut sumur, lagu itu berhenti. Lalu datang bisikan. "Berikan namamu." Ningrum menggigit bibirnya. Ia ingat pesan Pak Samin, jangan menoleh, apapun yang terjadi. "Berikan namamu." Bisikan itu makin keras. Dari satu suara menjadi dua, lalu puluhan. Seolah orang-orang mengelilinginya dalam lingkaran, padahal matanya tetap melihat kehampaan. Lalu sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menahan napas. Tak boleh menoleh. Boneka kayu mulai terbakar perlahan. Api kecil muncul dari manik matanya. Tapi tak hangus, justru makin hidup. Tali benang mulai berputar, seolah ada yang menarik dari bawah. "Berikan, atau kami ambil sendiri." Tangan-tangan mulai muncul dari tanah. Tipis, kotor, penuh luka. Mereka meraih ujung jubah Ningrum, menarik pelan. Namun tubuhnya tetap kaku. Tak boleh menoleh. Tak boleh bergerak. Tiba-tiba sebuah suara lain datang, berbeda dari sebelumnya. Bukan bisikan, tapi suara perempuan, menyanyikan lagu Nina Bobo. Suara itu datang dari arah sumur. Lembut, menyayat, dan menenangkan. "Tidurlah, anakku." Bulan datang membawa mimpi. Ningrum tak sadar air matanya mengalir. Lagu itu adalah suara ibunya. Api pada boneka makin membesar, lalu pada mendadak. Tali terputus sendiri, dan boneka jatuh ke dalam sumur, menghilang tanpa suara. Semua hening. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi tangan. Hanya malam sunyi dan angin pelan. Ningrum jatuh berlutut. Tubuhnya dingin. Di dadanya, terasa kosong. Tapi di dalam kepalanya, lagu itu masih bergema. Suara ibunya, mengantarnya pergi, atau mungkin, menahannya untuk tidak kembali. Malam itu Ningrum pulang dengan tubuh setengah sadar. Langit sudah menunjukkan tanda pagi, tapi gelap masih menggantung di cakrawala. Kabut turun perlahan menyelimuti tanah, mengambang seperti roh penasaran yang belum berpulang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena ada sesuatu yang tak kasat mata kini menempel dalam dirinya. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Tak ada suara ayam jantan, tak ada lolongan anjing. Rumah itu sepi, nyaris hampa. Ia membuka pintu, dan menemukan ayahnya masih di tempat tidur, namun matanya sudah tak terbuka lagi. Wajah ayahnya tenang. Bibirnya sedikit tersenyum. Di atas dadanya, seuntai rambut panjang milik Ningrum terletak melintang, seolah ditaruh seseorang. Ningrum duduk di samping tubuh ayahnya selama berjam-jam, tidak menangis, tidak berbicara. Ia hanya menatap, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang terdengar makin jauh. Dalam pikirannya, sesuatu mulai terurai. Ingatan masa kecil yang selama ini samar kini muncul lebih jelas. Ibunya duduk di beranda malam hari, berbicara sendiri sambil menatap ke arah hutan. Ayahnya menggambar simbol aneh di dinding dengan arang. Boneka kayu yang dulu sempat dimainkan Ningrum waktu kecil, lalu menghilang entah kemana. Semua itu bukan hal baru. Hanya terlupakan, atau sengaja dikaburkan. Sore harinya, Mak Sarti datang. Ia tidak kaget saat melihat ayah Ningrum terbujur kaku. Ia hanya menunduk, menaruh setangkai melati di ujung kaki almarhum, lalu berbisik lirih dalam bahasa yang tidak dipahami Ningrum. "Sudah selesai, Mak?" tanya Ningrum dengan suara yang berat. Mak Sarti menggeleng perlahan.
Belum, enduk. Ini baru pintu yang terbuka. Jadi, ayahku tidak dikorbankan? Yang dikorbankan bukan jiwanya, tapi kuncinya. Ayahmu menjaga pintu selama bertahun-tahun. Dan kini, kamu yang mewarisi kuncinya. Ningrum memejamkan mata. Kepalanya terasa berat. Sejak pagi, ia merasa tubuhnya dingin seperti air sumur. Setiap cermin di rumah memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Kadang ia melihat perempuan berambut putih berdiri di belakangnya, kadang ia mendengar suara bayi menangis dari dalam dinding. Semuanya perlahan menjadi bagian dari keseharian yang baru. Maksarti mengeluarkan sesuatu dari keranjang kecilnya, sebuah potongan bambu kering dengan ukiran mirip simbol di dinding rumah Pak Samin. Kalau kamu ingin benar-benar tahu apa itu jambi ireng, dan siapa yang menciptakannya pertama kali, kamu harus pergi ke tempat asalnya. Di mana? Di lereng Gunung Raung. Ada desa lama yang tidak lagi dicatat dalam peta. Orang-orang menyebutnya Karangwesi, tapi nama itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang tempat itu hanya disebut sebagai Tanah Perjanjian. Tapi kenapa aku harus ke sana? Karena kamu tidak akan pernah benar-benar bebas sebelum tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Malam itu Ningrum tidur dengan lampu menyala. Ia memeluk dirinya sendiri. Di luar, hujan turun tanpa suara. Di dalam mimpinya, ia kembali ke lorong anyaman bambu, yang kini lebih gelap dari sebelumnya. Di ujung lorong, pintu terbuka, memperlihatkan hutan berkabut dengan cahaya merah di tengah-tengahnya. Kali ini, wanita yang biasa berdiri membelakanginya mulai menoleh. Wajahnya, wajah Ningrum sendiri. Perjalanan menuju Karangwesi tidak mudah. Tak ada petunjuk jalan, tak ada kendaraan umum yang bisa mengantar ke tempat itu. Ningrum hanya berbekal peta lama dari Maksarti yang digambar dengan tangan, dan sebuah potongan kain putih dengan tulisan, Kaula Kanca Sangkan. Ia tidak tahu apa artinya, tapi setiap kali membacanya dalam hati, dadanya terasa hangat dan dingin bersamaan, seperti disentuh oleh sesuatu yang asing namun familiar. Ia menyewa ojek dari kota kecil bernama Glenmore, lalu turun di kaki gunung. Sisanya harus ia tempuh sendiri. Jalanan sempit, licin oleh lumut dan dedaunan basah. Pepohonan tinggi menjulang, menutupi cahaya matahari. Di tengah hutan, ia menemukan jalur batu yang tertutup semak. Tak terlihat seperti jalan, tapi ada bekas telapak kaki lama, seolah pernah dilalui seseorang atau sesuatu. Semakin dalam ia melangkah, udara berubah. Tidak lagi segar seperti di gunung, tapi berat, seperti mengandung kabut yang tidak bisa dilihat mata. Burung-burung berhenti berkicau. Angin tak lagi bergerak. Yang terdengar hanya napasnya sendiri, dan suara pelan yang seakan mengikuti langkah kakinya. Setelah hampir 3 jam berjalan, ia sampai di tempat yang diceritakan. Karangwesi tidak seperti desa lain. Tak ada rumah berdinding batu atau kayu. Yang ada hanyalah struktur bambu setengah rubuh, ditumbuhi lumut, dan altar-altar tua yang tersebar di berbagai titik, ditandai oleh kain hitam melilit batang pohon. Di tengah-tengah desa itu, berdiri sebuah bangunan kecil seperti cungkup, beratap ijuk, dengan tiang dari kayu hitam yang hangus separuh. Di dalamnya, ada arca kayu besar yang sudah retak, menyerupai sosok manusia yang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ningrum mendekat. Ia merasakan getaran dari tanah, pelan tapi konsisten, seperti detak jantung besar yang hidup di bawahnya. Lalu terdengar suara. "Kamu akhirnya datang." Suara itu tidak dari luar, tidak juga dari dalam, tapi dari kepalanya sendiri. Suara yang seperti sulih dari banyak lidah. Laki-laki, perempuan, tua,
muda, bercampur menjadi satu nada yang membuat kepala berdenyut. Ningrum jatuh berlutut. Lututnya lemas, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seolah mulai berubah. Ia merasakan sesuatu merayap naik dari tumit ke dada. Dingin, lalu panas, lalu dingin lagi. Bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya. Sosok-sosok manusia berdiri tanpa suara. Wajah mereka kabur, tapi tubuh mereka bergerak serempak, perlahan mendekat, seperti sedang menunggu aba-aba untuk menyatu. Ningrum menutup mata. Dalam kegelapan matanya sendiri, ia melihat masa lalu yang tak pernah ia tahu. Perempuan muda melahirkan di altar yang sama, seorang bayi menangis lalu diberi kalung benang merah. Seorang lelaki meneteskan darah ke boneka kayu dan menguburnya di dasar sumur. Seorang anak perempuan tertawa sambil memeluk boneka yang matanya belum terpahat. Dan tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah lingkaran, mengenakan kain putih dengan ikat pinggang dari anyaman daun pandan. Di belakangnya, ada Mbah Diman. Di sebelah kanannya, ada Pak Samin muda. Dan di depannya, ibunya. Mereka semua tersenyum. Kamu bukan datang untuk menghentikan. Kamu datang untuk meneruskan. Kilatan cahaya merah meledak di belakang matanya. Dalam sekejap, ia sadar, perjanjian itu tidak pernah berakhir. Ia bukan korban. Ia bagian dari mata rantai. Jampi ireng bukan kutukan. Ia adalah ikatan. Warisan. Bentuk cinta dalam bentuk yang terbalik. Cinta yang menumbalkan, bukan melindungi. Cinta yang tak bisa diputus hanya dengan niat. Dan Ningrum adalah simpul terakhir yang harus mengikat semuanya kembali. Ketika ia membuka mata, sosok-sosok itu menghilang. Tapi tubuhnya terasa lain. Di punggung tangannya, ada guratan hitam baru, seperti simbol atau tulisan yang bergerak perlahan, masuk ke kulit dan menghilang. Langit mulai mendung. Angin berhembus kembali. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendiri. Boneka kayu yang sempat ia buang ke sumur, kini ada di tangannya lagi. Utuh. Tapi dengan mata yang terbuka. Sejak kembali dari Karangwesi, langkah Ningrum tak lagi terasa ringan. Ia seperti berjalan di atas bumi yang bukan miliknya. Orang-orang menyapanya di jalan, tapi ia lupa siapa mereka. Kadang, bahkan lupa namanya sendiri. Pagi berganti malam tanpa terasa. Waktu mulai kehilangan bentuk. Di cermin, ia melihat pantulan yang tampak benar, tapi tak terasa sebagai dirinya. Kulitnya tetap, rambutnya tetap. Tapi sorot matanya berbeda. Ada kedalaman gelap yang tak bisa dijelaskan. Seolah di balik pupil itu, seseorang sedang menonton, menunggu, dan tertawa tanpa suara. Desa mulai berubah. Burung-burung berhenti datang. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan setiap malam, tak pernah berani mendekat. Beberapa ayam mati tanpa luka, tapi matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Anak-anak kecil mulai demam tanpa sebab, mengigau tentang perempuan yang duduk di dahan pohon sambil bernyanyi. Ningrum lebih banyak diam. Ia menyendiri di rumah, duduk memandangi boneka kayu yang kini selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang ia meletakkannya di dapur, lalu mendapati benda itu sudah di ruang tamu beberapa menit kemudian. Ia mencoba membuangnya lagi, membakarnya, menguburnya, semuanya sia-sia. Boneka itu kembali. Utuh. Dengan mata yang makin terbuka. Kadang di malam hari, Ningrum merasa dirinya bukan dirinya. Ia terbangun di luar rumah, berdiri di tengah sawah, mengenakan pakaian berbeda. Kakinya basah oleh lumpur, tapi ia tak ingat keluar.
Di tangannya selalu ada sesuatu, daun kering yang dililit benang merah, seikat rambut yang bukan miliknya, atau bunga melati yang masih segar meski tengah malam. Maksarti datang suatu pagi, matanya membengkak, dan tangannya gemetar. "Ningrum, kamu harus pergi dari sini. Sekarang." Ningrum menoleh lambat, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum Ningrum yang dikenal Maksarti. Bukan tatapan gadis muda yang dulu ia rawat sejak kecil. Itu tatapan seseorang, atau sesuatu, yang lebih tua dari tubuhnya. "Sudah terlambat, Mak." Suara itu keluar dari bibirnya. Tapi nadanya lain. Tua. Dalam. Kosong. Maksarti mundur, nyaris jatuh di teras. Tapi sebelum sempat bicara lagi, Ningrum sudah menutup pintu perlahan. Di dalam, boneka kayu duduk di kursi ruang tamu. Sekarang ukurannya lebih besar. Hampir seukuran anak kecil. Wajahnya makin menyerupai seseorang. Hidung, bibir, dan mata semakin mirip dengan Ningrum. Di tengah malam, suara-suara mulai terdengar dari dalam rumah. Langkah kaki di atap. Ketukan dari dalam lemari. Bisikan dari sumur belakang. Ayahnya yang sudah dikubur pun sempat muncul dalam mimpi tetangga. Berjalan di ladang tengah malam, membawa boneka dan menangis pelan. Dan Ningrum, ia semakin tenang. Karena di dalam dirinya, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah keyakinan yang bukan miliknya. Sebuah warisan yang tak bisa ditolak. Ia tak tahu kapan tepatnya semua ini dimulai. Tapi ia tahu, ia bukan lagi hanya Ningrum. Ia adalah wadah. Wadah dari sesuatu yang ingin kembali. 2 hari setelah kunjungan terakhir Maksarti, kabar hilangnya warga mulai terdengar. Anak bungsu Pak Wiryo tak kembali setelah pulang sekolah. Sore itu, sepedanya ditemukan di pinggir kali, masih berdiri sempurna, seolah hanya ditinggal sebentar. Tapi tak ada jejak kemana bocah itu pergi. Air sungai tenang, tak ada arus, tak ada tanda kecelakaan. Malam harinya, Bu Sulastri tetangga sebelah rumah Ningrum, ditemukan berdiri diam di depan pohon mangga yang tumbuh di tengah halaman. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku seperti patung, dan mulutnya berbisik terus-menerus satu kalimat yang sama. "Dia sudah bangkit, dia sudah bangkit." Suaminya membawanya ke puskesmas. Tapi dokter hanya menggeleng. Tidak ada luka, tidak ada gangguan syaraf. Namun sejak itu, Bu Sulastri tidak pernah bicara lagi. Hanya duduk menghadap utara, tangan tergenggam seperti sedang menanti sesuatu. Warga mulai resah. Tapi tak ada yang bicara langsung ke Ningrum. Mereka hanya menatap dari jauh. Dalam diam, dalam takut. Karena setiap malam, mereka melihat cahaya dari rumah Ningrum yang tidak padam, seolah tak ada tidur di sana. Ningrum sendiri hampir tak pernah tidur lagi. Ketika ia menutup mata, ia bukan hanya bermimpi, ia menyusuri tempat yang sama berulang kali. Lorong bambu gelap, kamar bayi penuh boneka, ruang kayu dengan altar terbakar. Kadang, ia bangun dengan tanah basah di telapak kakinya, atau bekas kuku di lengannya. Boneka itu kini berdiri sendiri. Ia meletakkannya di sudut ruangan, tapi setiap pagi, boneka itu berpindah. Kadang di kursi dapur, kadang di kamar mandi, kadang berdiri tepat di sisi tempat tidur, menghadap ke wajah Ningrum yang terlelap. Dan setiap kali ia menatap boneka itu, ada perasaan aneh, perasaan bahwa ia sedang melihat ke arah dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Dirinya yang lain, yang lebih tua, lebih hitam, lebih kosong. Pada suatu malam,
suara ketukan datang dari pintu belakang. 3 kali, pelan, dengan jeda aneh. Saat Ningrum membuka, tak ada siapapun di luar. Tapi di tanah, ada seikat jerami yang diikat dengan rambut manusia. Ia membungkuk, hendak memungutnya. Namun saat jemarinya menyentuh ikatan itu, sebuah bayangan melintas di ujung mata. Cepat. Tidak jelas. Ia menoleh. Di sisi pagar, berdiri seorang anak kecil, tanpa wajah. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya permukaan datar sewarna kulit, seperti topeng hidup. Anak itu berdiri diam. Tak bergerak. Tapi entah kenapa, Ningrum tahu, itu anak Pak Wiryo. Ningrum tidak menjerit. Tidak mundur. Ia hanya menatap, lalu pelan-pelan menutup pintu kembali. Di dalam dadanya, ada rasa tenang. Rasa bahwa semua ini bukan kekacauan, tapi bagian dari proses. Proses yang memang harus terjadi. Malam-malam berikutnya menjadi parade mimpi buruk. Embah Samin muncul dalam tidur Ningrum. Matanya digali, tangannya terikat. Rumah Pak RT terbakar misterius, tapi tak ada api. Hanya dinding hangus seperti dijilat sesuatu yang tak kasat mata. Di sekolah tempat Ningrum dulu belajar, semua cermin retak bersamaan. Dan dari serpihan kaca itu, anak-anak mengaku melihat seseorang yang memakai wajah Bu Ningrum tapi bukan Bu Ningrum. Hingga akhirnya, suatu malam, Ningrum menemukan tulisan di dinding kamarnya sendiri. Tulisan itu bukan berasal dari tangan manusia. Guratannya dalam, tak simetris, seperti dicakar paksa. Tapi terbaca jelas, 3 kata. Nama sudah hilang. Dan saat ia menatap tulisan itu, ia tidak bisa lagi mengingat siapa namanya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Ningrum masih tinggal di rumah lamanya, tetapi kini segalanya terasa asing. Tidak ada lagi kunjungan dari tetangga, tidak ada suara kendaraan lewat. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Dunia di sekelilingnya seperti membeku, menjadi panggung bisu untuk pertunjukan yang hanya bisa ia pahami. Ia mencoba pergi ke pasar. Berdiri cukup lama di depan gerbang, memperhatikan wajah-wajah yang lalu lalang. Tapi tak satu pun dari mereka menoleh. Tak ada yang menyapa. Bahkan ketika ia memanggil tukang sayur, suaranya seolah tak menembus udara. Seperti berteriak dari balik kaca tebal. Matanya memerah karena marah, bukan karena sedih. Lalu ia menyadari sesuatu. Ia tidak terlihat. Di toko kelontong, ia mengambil sebotol air mineral dan meletakkannya di meja kasir. Tapi pemilik toko terus menghitung uang tanpa mengangkat kepala. Ningrum berdiri menunggu, hingga akhirnya ia melangkah keluar begitu saja, dan tidak ada yang memperhatikan. Bahkan saat ia menjatuhkan botol itu dan pecah, orang-orang hanya melangkah di sekitarnya seperti itu tidak pernah ada. Ia kembali ke rumah. Di depan cermin, ia mencoba menyebut namanya sendiri. Ningrum. Tapi kata itu terasa asing. Tidak melekat. Tidak menyatu. Seolah itu adalah nama milik orang lain, dan ia hanya meminjamnya selama ini. Satu persatu barang di rumah mulai berubah tempat. Tanpa sebab. Tanpa suara. Lukisan almarhum ibunya yang biasanya tergantung di dinding ruang tengah kini terguling di bawah kolong meja. Meja makan bergeser 5 cm ke arah timur. Boneka kayu, yang sebelumnya diletakkan di lemari, kini berdiri di pojok ruangan dengan posisi tangan terangkat. Dan anehnya, Ningrum tidak merasa terganggu. Justru ia mulai menerima itu semua sebagai bagian dari keteraturan baru. Ia berhenti merapikan, berhenti mengatur, bahkan berhenti bertanya.
Yang mulai ia lakukan justru sebaliknya, mengikuti. Ia mengikuti suara-suara yang hanya terdengar di kepalanya. Suara anak-anak yang tertawa di balik sumur. Suara perempuan menyanyikan kidung tua di kamar mandi. Suara laki-laki tua membaca mantra dari balik kasur. Setiap malam, ia duduk bersila di tengah ruangan, membiarkan bayangan-bayangan itu mengelilinginya. Tak lagi menolak. Tak lagi menutup mata. Dan setiap pagi, ia merasa lebih ringan. Lebih kosong. Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi pada hari Senin. Sekolah dasar di ujung desa mengadakan upacara bendera seperti biasa. Tapi saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua anak serempak berbalik menghadap ke arah barat, bukannya tiang bendera. Mereka menunduk, lalu mengangkat tangan seperti sedang memberi salam kepada sesuatu yang tidak terlihat. Guru-guru panik. Satu persatu anak dicek, tapi tak ada yang bisa menjelaskan. Ketika ditanya mengapa melakukan itu, semua anak hanya menjawab, "Karena Ibu Ningrum bilang begitu." Padahal Ningrum tak pernah datang ke sekolah itu lagi. Namanya bahkan sudah tidak tercatat di data pegawai. Bahkan, guru kepala sekolah bersumpah tidak ada pegawai bernama itu selama 2 tahun terakhir. Nama Ningrum mulai hilang dari dokumen, dari KTP, dari ijazah, dari akta kelahiran. Maksarti, yang akhirnya kembali ke rumah, mencoba menunjukkan foto Ningrum pada kepala dusun. Tapi foto itu kosong. Hanya memperlihatkan latar belakang rumah, tanpa siapa-siapa di dalam bingkai. Bahkan Maksarti sendiri mulai ragu, apakah yang ia ingat benar-benar pernah ada. Dia bukan Ningrum lagi, bisik Maksarti pada dirinya sendiri. Di malam ke-14 setelah kunjungan ke Karangwesi, Ningrum memandangi langit dari jendela. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Langit seolah turun sedikit, dan malam jadi lebih padat. Dalam keheningan itu, ia bertanya dalam hati, "Siapa aku sekarang?" Dan dari dalam dirinya, ada suara menjawab, "Kamu adalah kami." Hari ke-21 sejak pulang dari Karangwesi menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Malam itu Ningrum terbangun dengan darah di ujung jari. Kuku-kukunya menggores lantai kamar dalam pola melingkar. Di tengah pola itu, boneka kayu berdiri tegak dengan kepala yang miring, dan mata hitam yang kini terlihat seperti hidup. Mata itu tidak sekadar pahatan, ada kilau samar di dalamnya, seolah sesuatu di balik kayu itu sedang mengintip dunia ini melalui celah sempit yang mulai terbuka. Ningrum mundur pelan. Tapi kakinya membentur sesuatu yang lembut. Ia menoleh. Di sana, sosok perempuan duduk di pojok kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi tubuhnya jelas, terlalu mirip dengan Ningrum sendiri. "Siapa kamu?" tanyanya pelan, nyaris tak bersuara. Tapi perempuan itu tak menjawab. Ia hanya bergerak perlahan, mengangkat wajahnya sedikit demi sedikit. Dan saat rambut itu tersibak, Ningrum menahan napas, karena wajah yang ia lihat benar-benar identik dengannya. Sama. Persis. Tapi dengan mata kosong, hitam, tak bercahaya. Perempuan itu membuka mulutnya. "Aku kamu, yang akan tetap hidup." Ningrum menjerit. Tapi suaranya tertelan udara. Ia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan kiri, bayangan mengangkat tangan kanan. Ia menyeringai dengan paksa, bayangan justru menangis. Ia mundur. Tapi bayangannya tetap diam, menatapnya. Berhenti. Suara itu muncul lagi.
tapi kali ini dari dalam dadanya. Seolah tubuhnya tak lagi milik sendiri. Seolah ada sesuatu yang duduk di kursi belakang kesadarannya, menonton, menunggu, dan kini mulai menyetir. Ningrum berusaha melawan. Ia membaca doa, ayat yang ia ingat dari ibu, menyalakan radio tua, menyiram tubuh dengan air bunga yang pernah Maksarti berikan. Tapi semuanya percuma. Tangannya bergerak sendiri. Ia mulai menulis sesuatu di tembok kamar dengan darah dari jemari. Tulisan itu aneh, seperti aksara kuno yang bergerak, menggeliat seakan hidup. Setiap huruf yang terbentuk membuat kepalanya berdenyut hebat, matanya panas, dan pikirannya mengabur. Di luar rumah, angin bergemuruh. Pohon pisang tumbang satu persatu. Atap tetangga beterbangan. Langit tidak hanya gelap, tapi seperti dipenuhi arang yang menyebar perlahan, menggulung desa dalam bisikan yang tak dimengerti siapapun. Keesokan harinya, 2 warga desa ditemukan pingsan di sawah. Ketika sadar, mereka tidak ingat siapa mereka. Bahkan tak bisa menyebutkan nama sendiri. Di tangan mereka tergenggam bunga melati yang masih segar, padahal tak ada pohon melati satupun di dekat ladang itu. Di rumah Ningrum, semuanya semakin memburuk. Boneka itu kini bisa bergerak. Ia tak lagi hanya berpindah tempat. Tapi Ningrum pernah melihat langsung. Dalam setengah sadar, boneka itu melangkah pendek-pendek ke pojok ruangan, lalu memanjat meja, lalu duduk diam seperti tak terjadi apa-apa. Ia mencoba merekamnya. Tapi hasil video hanya menunjukkan layar hitam, dengan suara perempuan menyanyi pelan dalam bahasa yang tidak dikenali. Sementara itu, sosok lain dalam dirinya semakin kuat. Saat Ningrum makan, tangannya terkadang berhenti dan menaruh sendok ke lantai, lalu berbicara sendiri dalam bahasa asing. Saat ia tidur, ia bangun dengan simbol aneh tergurat di pahanya. Saat ia menulis, yang keluar dari penanya bukan kata-kata, tapi barisan angka, tanggal, dan nama-nama yang terdengar kuno, atau bukan dari dunia ini. Pada malam ke-27, Ningrum mencoba satu hal terakhir. Ia mengikat boneka itu dan menguburnya di bawah pohon kelapa tua, tempat ayahnya dulu sering duduk sambil merokok. Ia menggali dalam, membungkus boneka dengan kain putih, lalu menaburinya dengan garam dan serbuk kapur dari Maksarti. Ia berdoa, menangis, menggigil, merasa seolah sedang mengubur dirinya sendiri. Lalu ia menimbun kembali lubang itu. Dan saat selesai, ia merasa tubuhnya lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tertidur di malam hari. Tak ada suara. Tak ada bisikan. Hanya gelap yang damai. Tapi saat ia bangun keesokan pagi, boneka itu sudah kembali. Duduk di meja makan. Dengan wajah yang kini lebih menyerupai Ningrum daripada sebelumnya. Dan di belakangnya, cermin di dinding kini memperlihatkan 2 bayangan. Satu duduk. Satu berdiri. Dan tidak ada satupun yang menoleh saat Ningrum berteriak. Hari itu, desa seperti kehilangan denyut. Langit tetap mendung sejak pagi, tetapi hujan tak pernah jatuh. Awan seakan menggantung, menahan sesuatu yang lebih berat dari air. Orang-orang berjalan dengan langkah pelan, wajah pucat, dan mulut yang tak lagi mengucapkan salam. Di tengah semua itu, rumah Ningrum menjadi pusat dari keanehan yang tak lagi bisa diabaikan. Tanah di sekitarnya menghitam, rumput layu, dan binatang-binatang kecil menghilang. Seekor kucing yang melintas mendadak mengeong keras, tubuhnya kejang, lalu terdiam dengan mata membelalak kosong. Di dalam rumah, jam dinding berhenti berdetak. Api kompor tak mau menyala. Bahkan suara kipas angin terdengar seperti bisikan. Ningrum berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan kain putih yang entah kapan dikenakannya. Rambutnya terurai,
mata menatap kosong ke depan. Di sekelilingnya, benda-benda melayang perlahan. Gelas, bingkai foto, pot kecil, bahkan piring di rak. Tidak ada gravitasi. Tidak ada logika. Di depan kursi rotan, boneka itu duduk dengan tenang. Kini ia tidak hanya menyerupai Ningrum. Ia tampak seperti bentuk awal dari apa yang akan Ningrum jadi. Kulit kayunya retak, dari sela-selanya keluar uap gelap tipis, seperti asap dupa dari dunia bawah. Dan Ningrum menatapnya, lalu tersenyum. Saat itu, suara-suara mulai datang lagi. Tapi kali ini dari luar rumah. Bisikan serentak dari segala arah. Suara-suara orang yang pernah hilang. Anak Pak Wiryo, Bu Sulastri, bahkan suara ayahnya. Semua memanggil, mengulang satu nama, bukan Ningrum, tapi Waru. Kata itu, Waru, terasa asing, tapi benar. Seperti nama yang pernah ia miliki sebelum menjadi manusia. Sebelum dilahirkan sebagai Ningrum. Sebelum semuanya dimulai. Waru, waktunya pulang. Bisikan itu berubah menjadi jeritan sunyi. Langit menggelap seketika. Angin berhenti. Daun-daun membeku di udara. Waktu seperti berhenti. Di kejauhan, suara gamelan mulai terdengar samar, pelan, dan makin lama makin cepat. Dan pada saat itulah, semua warga desa jatuh pingsan bersamaan. Seluruh desa. Tak ada yang tahu apa yang mereka alami saat tidak sadar. Tapi begitu bangun, mereka semua menangis. Bukan karena takut, tapi karena mereka lupa sesuatu yang penting. Sesuatu yang seharusnya ada, tapi tidak bisa diingat. Ketika mereka melihat rumah Ningrum, mereka tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Bahkan rumah itu tampak tua, kosong, seperti tak dihuni selama bertahun-tahun. Orang-orang mulai bertanya, siapa pemilik rumah itu dulu? Tapi tak ada jawaban. Bahkan nama, Ningrum, terasa asing di telinga mereka. Seperti kata dari bahasa asing yang tak pernah diajarkan. Sementara itu, di dalam rumah itu, di balik cermin yang tak lagi memantulkan bayangan, Ningrum berdiri, dalam bentuk yang bukan lagi dirinya. Ia kini adalah warisan. Ia adalah wadah. Ia adalah Waru. Dan dunia tak pernah mengingatnya lagi. Di balik segala yang terlihat nyata, selalu ada sesuatu yang disembunyikan dengan rapi oleh waktu dan lupa. Begitu pula kisah tentang Ningrum, atau lebih tepatnya, kisah tentang sosok yang telah tinggal di dalam dirinya sejak ia pertama kali melihat dunia. Ia tidak terlahir begitu saja. Ia adalah kelanjutan dari sebuah utas yang ditarik dari masa jauh sebelum ia bisa mengerti apa arti dari nama, tubuh, atau cahaya matahari. Malam setelah seluruh desa tak sadarkan diri, Ningrum berdiri di tengah kamar yang kini kosong, tak lagi mengandung kehidupan rumah tangga. Tidak ada perabot seperti biasanya. Tidak ada meja, tidak ada kursi, bahkan tidak ada dinding. Semuanya seperti dicabut dari realitas dan diganti oleh sesuatu yang lain. Ruang kosong kelabu dengan dinding tembus pandang yang memperlihatkan bayang-bayang dunia lama di baliknya. Ia memandangi cermin yang tergantung sendirian di udara. Bukan menempel, bukan digantung tali. Hanya ada begitu saja, mengambang. Bayangan dalam cermin itu bukan dirinya, tapi sosok perempuan tua dengan mata kosong yang memancarkan warna gelap tak terdefinisikan. Ia mengenakan kain ritual, tubuhnya kurus, dan di dadanya tergantung sebuah liontin kecil dari tulang, memancarkan asap tipis dari sela-selanya. Suara perempuan itu terdengar tanpa bibir bergerak. Kau adalah jalanku untuk kembali. Cermin itu bergetar, lalu retak perlahan dari tengah.
Setiap retakan memunculkan kilatan gambar, potongan kenangan yang tak pernah dimiliki Ningrum, tapi terasa begitu dekat. Ritual malam hari di bawah pohon beringin, suara tangis bayi yang ditinggalkan di kaki altar batu, lalu sorakan orang-orang berwajah tertutup yang menari dalam lingkaran api. Ningrum melihat semuanya. Ia menyaksikan dirinya, atau sesuatu yang pernah menyerupainya, berdiri di tengah lingkaran, tangan diangkat ke langit, dan suara lantang membaca mantra yang terdengar seperti seruan kepada langit, tetapi direspon oleh tanah. Seseorang, entah dari mana, membisikkan di telinganya, "Kamu bukan korban. Kamu pewaris." Pewaris dari perjanjian lama, yang dibuat di bawah tanah, dengan tumpah darah dari 7 ibu dan 7 anak perempuan, yang semua dijadikan persembahan bagi dia yang hitam dan sunyi. Boneka kayu itu bukan sekadar boneka. Ia adalah petanda. Ia menyimpan jiwa dari setiap perempuan yang pernah menjadi wadah sebelumnya. Tertanam di tubuh kayu itu adalah serpihan sejarah, memori, dan perjanjian yang dilupakan manusia tapi diingat oleh tanah. Dan kini, Ningrum, dengan nama palsu yang diberikan oleh dunia biasa, hanya tinggal satu langkah lagi menuju takdirnya yang sebenarnya. Ia menyadari itu ketika tangannya tak lagi menuruti kehendaknya, melainkan mulai menuliskan sesuatu di udara, aksara-aksara merah yang hanya bisa dibaca dari balik dunia. Ia duduk bersila, dan dari dalam dirinya muncul suara-suara tumpang tindih, seperti orang berbicara dari dalam sumur, berebut waktu dan ruang. Ayahnya, yang selama ini sembuh berkat boneka itu, kini kembali lumpuh. Tapi lebih dari itu, ayahnya mulai ketakutan padanya. Ia mencoba mendekat, tapi pria tua itu hanya bisa menangis, menunjuk ke arah Ningrum dan berteriak, "Kau bukan anakku." Dan pada titik itu, Ningrum tak merasa sedih. Ia hanya diam, menunduk, lalu perlahan membelai boneka kayu yang kini tak lagi tampak seperti benda mati. Ada denyut, ada napas, dan setiap ia menyentuhnya, ia mendengar nyanyian di kejauhan. Nyanyian itu berasal dari gua tua di kaki Gunung Ijen. Gua yang tak pernah ditemukan oleh siapapun, tetapi selalu diketahui oleh para pewaris. Gua tempat pertama kali perjanjian itu diucapkan, tempat di mana tubuh pertama ditanam, dan di atasnya tumbuh pohon dengan buah yang tidak bisa dimakan manusia, buah merah darah dengan daging yang menggeliat seperti hidup. Dalam nyanyian itu, nama Ningrum tak pernah disebut. Tapi nama, Waru, muncul terus-menerus. Waru, yang menjaga tulang. Waru, yang mengunci darah. Waru, yang membuka pintu langit ke dalam perut bumi. Semakin banyak Ningrum mendengar, semakin kecil bagian manusianya. Kini ia tidak lagi bisa menangis, tertawa, atau merasa lelah. Ia tidak tidur, tidak lapar. Tapi ia masih ingat wajah almarhum ibunya, masih ingat aroma nasi liwet, dan cahaya petromak saat mati lampu. Itu semua seperti kenangan pinjaman. Seperti mimpi orang lain yang sekilas mampir dan tertinggal. Lalu ia paham. Ia bukan Ningrum. Ia adalah Waru. Dan ketika ia menerima kenyataan itu, boneka kayu itu retak pelan, membuka rongga dari dada ke bawah, dan memperlihatkan bola mata manusia yang masih hidup, menatap, berkedip, dan menangis dalam diam. Waru mengulurkan tangan, memeluk boneka itu. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai kelanjutan. Dan bumi, untuk sesaat, bergetar seolah menyambut kehadirannya kembali. Malam ke-29 sejak kepulangan dari Karangwesi, Ningrum tidak lagi tidur. Ia tidak perlu. Tubuhnya masih bergerak, masih bernapas, tetapi tidak lagi bergantung pada logika manusia. Ia duduk di tengah kamar yang kini dikelilingi oleh dinding tanah. Seperti gua. Seperti rahim dunia yang menelan dan menumbuhkan.
Di sekelilingnya, simbol-simbol membara di udara, melayang seperti kunang-kunang dari dunia yang tak terlihat. Di tengah mereka, boneka kayu, yang kini retaknya membentuk senyum, memantulkan kilatan cahaya merah dari dalam rongganya. Dan di saat itulah, sebuah suara pecah dari dalam boneka. Waktunya melihat mereka semua. Ningrum, atau Waru, menutup matanya. Tapi dunia tidak menjadi gelap. Justru sebaliknya. Dalam gelap itu, ia bisa melihat lebih banyak. Bayangan pertama muncul perlahan. Seorang perempuan muda mengenakan kebaya hitam lusuh berdiri di tengah ladang luas, dengan perut membuncit dan mata sayu. Di hadapannya, seorang dukun wanita menggenggam keris kecil yang dilumuri darah ayam hitam. Ia menunjuk perut perempuan itu, lalu menyebut nama yang sama. Waru. Perempuan itu menangis. Ia tidak mengerti. Ia hanya hendak meminta kesembuhan untuk anak dalam kandungannya. Tapi yang diberikan adalah nama, bukan harapan. Nama itu menjadi kunci. Menjadi belenggu. Dan saat darah dari keris itu menetes ke tanah, janin dalam perutnya berhenti bergerak, bukan mati, tapi menunggu. Bayangan itu pudar. Digantikan oleh sosok perempuan lain. Lebih muda, usia remaja, duduk di atas dipan bambu di rumah tua yang hampir roboh. Matanya tertutup kain putih. Di sekelilingnya, 6 orang tua membaca mantra dengan nada rendah, monoton, dan menyeramkan. Ia diguncang pelan-pelan, seperti anak kecil yang hendak ditidurkan. Perempuan itu tidak menangis. Tapi air matanya menetes terus-menerus, seperti mata air kecil dari batu. Saat kain penutup matanya dibuka, matanya hitam seluruhnya. Tak ada putih, tak ada pupil. Hanya hitam, dan senyum tipis yang tak manusiawi. Waru ketiga, ucap salah satu orang tua. Yang tak pernah menua, dan tak bisa mati. Satu persatu bayangan datang silih berganti. Perempuan-perempuan dari zaman berbeda. Beberapa berpakaian seperti masa kolonial, beberapa seperti dari era perang kemerdekaan, bahkan ada yang masih menggunakan jarik compang-camping dengan rambut dicukur pendek. Tapi wajah mereka selalu sama. Mirip Ningrum. Seperti varian dari satu wajah yang digandakan melalui waktu. Beberapa dari mereka mati dibakar. Beberapa dipenggal. Beberapa dikubur hidup-hidup. Tapi tak satu pun yang benar-benar hilang. Mereka semua ada di dalam boneka itu. Di dalam rongga tak terlihat yang menyimpan ribuan lapisan kesadaran. Semua perempuan itu, setiap Waru, tidak pernah benar-benar dilahirkan sebagai manusia. Mereka bukan jiwa baru. Mereka adalah kumpulan keinginan tua, hasil dari perjanjian nenek moyang yang haus akan kekuasaan dan kemudahan. Setiap kali seseorang membuat perjanjian untuk menyembuhkan penyakit, melanggengkan rezeki, atau menghindari kutuk, maka satu Waru baru dibentuk. Disiapkan. Ditanam di rahim perempuan yang tak tahu apa-apa. Ningrum kini mengerti. Ibunya, bukan ibunya. Ia hanya medium. Seorang perempuan yang dipilih untuk melahirkan Waru generasi berikutnya. Itu sebabnya Ibu Ningrum sering bicara sendiri. Sering menggigil tanpa sebab. Sering menatap Ningrum dengan tatapan takut, bukan sayang. Ia tahu, anak yang ia lahirkan bukan manusia biasa. Ia tahu, suatu hari anak itu akan membuka pintu. Pintu itu kini terbuka. Dinding tanah retak. Lantai rumah tenggelam menjadi tanah liat. Langit-langit runtuh dan memperlihatkan langit gelap yang dipenuhi awan menggulung seperti ombak. Di bawah tanah, tubuh-tubuh lama bermunculan. Tengkorak perempuan.
tulang belulang tua. Rambut-rambut hitam panjang yang tumbuh dari dalam bumi dan menjulur ke atas seperti akar menjalar ke cahaya. Ningrum berdiri di tengah semuanya. Tubuhnya tenang, tetapi dari matanya mengalir air hitam. Tangannya menggenggam boneka yang kini hidup, dan di balik tengkuknya tampak bentuk-bentuk samar yang menyerupai wajah-wajah masa lalu. Mereka tak lagi berbisik. Mereka bersatu. Menyatu. Dan suara mereka hanya satu. Kamu yang terakhir. Kamu yang sempurna. Tapi Ningrum, atau Waru, belum sepenuhnya menyerah. Di bagian terdalam dirinya, ada satu ruang kecil yang belum dijamah, bagian dari Ningrum yang asli. Jiwa polos yang tak tahu tentang semua ini. Jiwa gadis muda yang hanya ingin menyembuhkan ayahnya, menjalani hidup normal, dan mencintai dunia. Bagian kecil itu kini menangis. Menolak. Berteriak. Dan suara itu mengguncang dunia dari dalam. Tubuh itu masih berdiri di tengah ruangan yang telah berubah wujud menjadi semacam kuil tak kasat mata, tempat di mana dunia atas dan bawah bersinggungan, di mana bumi tidak lagi tunduk pada hukum manusia. Dinding mengalir seperti air, langit menggeliat seperti daging yang mengelupas, dan lantai bukan lagi tanah, melainkan jaring-jaring urat berdenyut pelan, seolah semuanya hidup dan bernafas. Namun di dalam semua itu, di kedalaman terdalam jiwa yang telah dijadikan wadah itu, masih ada sebuah suara, kecil, lemah, tapi tidak padam. Suara Ningrum yang asli. Bukan Waru. Bukan pewaris. Bukan perjanjian. Tapi hanya seorang anak perempuan dari Banyuwangi yang tumbuh dengan cerita rakyat, suara serangga malam, dan senyum ibunya di waktu hujan. Suara itu bergema di balik dinding kesadaran yang dipenuhi wajah-wajah dari masa lalu. Aku ingin hidup. Aku hanya ingin jadi manusia. Dan di sekeliling suara itu, entitas-entitas Waru yang telah bersatu menggema dalam nada serempak. Kau bukan manusia. Kau adalah saluran. Kau adalah jalan. Tapi untuk pertama kalinya, suara Ningrum membelah paduan suara itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak paham hukum-hukum dari dunia ini. Tapi ia tahu satu hal, ia masih punya nama. Dan nama itu bukan Waru. Itu cukup untuk menciptakan retakan. Sejenak, dunia di sekelilingnya berhenti bergerak. Suara berhenti. Boneka kayu jatuh ke lantai dan mengeluarkan debu merah gelap. Tubuhnya bergetar hebat. Dari selak kulitnya, muncul guratan merah seperti luka bakar, berkilat panas. Ia jatuh berlutut. Darah mengalir dari hidung, dari mata, dari ujung jari. Tapi ia tidak berhenti. Ia mencakar lantai, menulis satu kata, Ningrum. Dan saat kata itu selesai, ruang di dalamnya runtuh. Semua wajah yang ada dalam dirinya menjerit, seperti terlempar ke dalam jurang tanpa dasar. Cermin batin pecah. Boneka kayu meledak dalam semburan kabut hitam. Tubuhnya kejang, tapi kesadarannya tetap menggenggam erat, seolah sisa-sisa kemanusiaan itu menolak dilenyapkan begitu saja. Di dunia nyata, saat itu, langit di atas desa menjadi merah darah. Warga yang tersisa kembali berhamburan, tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat satu rumah, yang terisolasi oleh kabut, dengan suara perempuan menangis keras dari dalam. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah itu, tubuh Ningrum kini separuh membara. Tubuhnya setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Bagian kiri masih seperti biasa, bagian kanan menghitam, dengan urat-urat menonjol dan mata yang berwarna kelabu gelap. Ia mendengar suara detak jantung. Tapi itu bukan dari dadanya.
Itu dari bawah lantai. Dari tempat di mana tulang-tulang generasi sebelumnya ditanam. Dari akar warisan yang selama ini ia warisi tanpa tahu. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menutup jalan. Suara itu bukan milik siapapun. Tapi ia tahu maksudnya. Jika ia ingin kembali menjadi manusia sepenuhnya, ia harus menutup pintu. Mengubur semuanya. Bahkan jika itu berarti kehilangan semua yang pernah ia miliki, termasuk kekuatan, kenangan, dan penyembuhan ayahnya. Dan ia memilih. Ia berteriak. Sekeras yang ia bisa. Dengan semua kekuatan yang tersisa, ia memanggil nama yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Waru, aku bukan kamu. Aku bukan jalanmu. Aku bukan kelanjutanmu. Tanah bergetar. Dinding retak. Boneka kayu meleleh jadi bubur hitam. Angin berputar menghantam tubuhnya seperti pisau-pisau tajam. Tapi ia terus berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak awal, Ningrum menangis bukan karena takut, tapi karena marah. Pergi dari tubuhku. Dan dunia menjawabnya. Angin berhenti. Suara sirna. Tubuhnya ambruk ke lantai. Gelap menelan segalanya. Ia terbangun pagi hari. Rumahnya kembali seperti semula. Tidak sempurna, tapi nyata. Dinding tak lagi bernafas. Lantai tak lagi bergerak. Cermin hanya memantulkan dirinya. Biasa. Manusia. Ia menoleh ke arah meja, berharap menemukan boneka itu untuk memastikan semuanya benar-benar hilang. Dan memang tidak ada. Tapi di bawah meja, tertinggal satu helai rambut panjang, hitam, dan masih hangat saat disentuh. Pagi yang datang setelah malam panjang itu terasa aneh. Cahaya matahari menembus jendela rumah Ningrum dengan lembut. Udara terasa bersih, sejuk, dan damai. Tak ada lagi kabut. Tak ada suara bisikan atau bayangan samar di balik tirai. Warga mulai keluar rumah satu persatu, seolah baru terbangun dari mimpi panjang yang tak bisa mereka ingat, namun menyisakan ketakutan dalam dada. Rumah Ningrum kini tampak seperti rumah pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi pusat dari kekuatan tak kasat mata. Hanya satu dua pecahan kaca yang berserakan di lantai, dan retakan kecil di dinding. Tapi semua terasa biasa. Terlalu biasa. Ia duduk di teras. Menatap jalanan desa yang mulai dipenuhi suara ayam, anak-anak kecil, dan aroma gorengan dari warung Bu Lastri. Untuk sesaat, semua terasa seperti dulu lagi. Tapi ada yang berbeda dari dirinya. Ayahnya masih tidur di dalam. Ia kembali lumpuh, dan tidak bisa bicara. Tapi matanya tenang, tidak lagi diliputi ketakutan seperti dulu. Ia menatap Ningrum dengan lembut, seperti ingin berkata, "Kamu kembali." Meskipun bibirnya tak mampu bergerak. Namun Ningrum tahu, ia tidak kembali sepenuhnya. Sejak pagi itu, ada sesuatu yang ia sadari. Ia tidak pernah merasa lapar. Tidak merasa haus. Bahkan tidak mengantuk. Ia bisa berjalan, bicara, tertawa, tapi semua terasa seperti kebiasaan, bukan kebutuhan. Tubuhnya kembali seperti dulu, tapi jiwanya telah berubah. Di kamar, di atas lemari, tergantung cermin kecil yang dulu biasa dipakai ibunya. Ningrum memandangi bayangannya lama. Wajahnya masih sama. Tapi di matanya, ia melihat sesuatu. Bukan refleksi. Tapi seperti seseorang yang sedang berdiri di balik cermin, mengamatinya dari sisi lain. Sekilas, ia melihat rambut panjang. Wajah perempuan, dirinya,
Tapi bukan ia yang sekarang. Senyum tipis itu kembali. Sama seperti dalam mimpinya dulu. Ia berkedip. Bayangan itu hilang. Hari-hari berjalan seperti biasa. Ningrum membantu warga desa menanam sayur, menimba air, atau memasak di dapur umum saat ada kenduri. Ia menjadi bagian dari komunitas, seperti sebelumnya. Tapi kadang, saat malam tiba, ia duduk sendirian di belakang rumah, memandangi langit. Ia mendengar suara dari dalam tanah. Bukan suara yang menakutkan. Hanya gema pelan. Suara langkah kecil. Kadang seperti tawa bayi. Kadang seperti suara kuku menggores kayu. Dan setiap kali ia mendengar itu, tangan kanannya terasa gatal. Ia tahu, di sana ada bekas luka. Luka yang tidak terlihat. Tapi dalam. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi suatu malam, saat hujan gerimis turun dan listrik padam, ia menyalakan lilin. Lilin itu berkedip, seperti tertiup angin, meski semua jendela tertutup rapat. Dan di cahayanya yang redup, ia melihat bayangan. Bukan dari dirinya, tapi dari boneka kayu itu. Bayangan kecil. Duduk. Diam. Menatapnya. Pagi harinya, ia mencari ke seluruh rumah. Tidak ada boneka. Tidak ada jejak. Tapi setiap kali ia membuka pintu lemari atau menoleh ke jendela, ia merasa sedang diperhatikan. Hari-hari mulai dipenuhi kejanggalan kecil. Piring bergeser sendiri. Air di kendi mendadak kering. Seekor burung mati di depan pintu tanpa sebab. Dan yang paling mengganggu, setiap kali ia menggosok tangan kanannya dengan air, uap hitam tipis muncul dari pori-porinya. Ia tidak berani cerita ke siapapun. Sampai suatu hari, seorang anak kecil datang ke rumah, tanpa diundang. "Mbak, boleh lihat bonekanya?" Ningrum terdiam. Anak itu tersenyum, matanya besar, tapi kosong. Yang warnanya kayu tua. Yang bisa nyanyi di malam hari. Anak itu pergi begitu saja. Tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, Ningrum tahu, perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu kemudian, ia mulai bermimpi. Mimpi tentang gua. Tentang perempuan-perempuan berkebaya hitam. Tentang tanah yang terbuka dengan suara rintihan. Tentang dirinya sendiri, berjalan mundur, kembali ke masa sebelum ia lahir. Setiap mimpi itu, ia terbangun dengan tangan gemetar, dan jejak tanah di telapak kakinya. Dan akhirnya, ia berhenti tidur. Di hari ke-77 setelah semuanya berakhir, Ningrum berdiri di belakang rumah. Ia menggenggam cermin kecil. Menatap dirinya sendiri. Lalu berbisik, "Kalau memang belum selesai, aku tunggu di sini." Dan dari cermin itu, terdengar suara perempuan. Suaranya rendah, dalam, lelah. Kita tidak pernah selesai. Hampir 3 bulan berlalu sejak malam ketika semuanya berubah. Sejak boneka itu menghilang dan tanah berhenti berbisik. Sejak langit berhenti memerah dan mimpi-mimpi berhenti menjadi nyata. Desa itu pun kembali ke ritmenya yang lama. Hari dimulai dengan ayam berkokok, suara lesung menumbuk padi, dan langkah para ibu yang menuju sawah. Anak-anak bermain di jalan tanah. Para lelaki merokok di gardu sembari memperbaiki jala atau memintal tali tambang. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Tapi tidak bagi Ningrum. Ia bangun setiap hari lebih awal dari matahari. Menyapu halaman bahkan sebelum embun turun.
Ia menyalakan api di dapur, memanaskan air, dan membuat sarapan untuk ayahnya yang kini sepenuhnya terdiam. Tidak bicara, tidak merespons, tapi juga tidak sepenuhnya kosong. Matanya memandang sekeliling dengan waspada. Seperti ada sesuatu yang terus diamati, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang pernah disentuh oleh dunia seberang. Ningrum selalu tersenyum setiap kali menatapnya. Tapi di balik senyum itu, ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sebab sejak malam itu, tak ada satupun hari yang benar-benar tenang. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda yang kembali. Pertama, burung gagak. Burung itu tak lazim di desa mereka. Tapi 3 hari berturut-turut, seekor gagak selalu bertengger di pagar rumahnya setiap pagi, mematuk-matuk kayu seperti mencari sesuatu yang tertanam di dalamnya. Kedua, air sumur. Warna air yang tadinya bening kini perlahan berubah keruh. Setiap kali ditimba, akan muncul gelembung-gelembung kecil dan aroma lumpur basah bercampur darah. Beberapa tetangga bilang, mungkin itu karena akar pohon atau bangkai tikus. Tapi Ningrum tahu, itu bukan sebabnya. Ketiga, bunga melati. Dulu tumbuh di halaman depan rumahnya. Indah, harum, selalu menjadi tanda datangnya musim perayaan. Tapi kini, bunga-bunga itu rontok sebelum sempat mekar. Hanya menyisakan ranting-ranting kering dengan duri halus, seperti tangan kecil yang gagal tumbuh. Tanda-tanda itu tak membuatnya takut. Yang membuatnya takut adalah ketika ia berhenti merasa takut. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali, seolah langit marah atau resah. Listrik padam, dan hanya cahaya dari lampu tempel yang menyala temaram di pojok dapur. Ningrum duduk di kursi rotan tua, mengenakan selimut tipis sambil memandang pintu rumah yang tertutup rapat. Saat itulah, suara itu terdengar kembali. Lemah, tapi jelas. Dari bawah lantai. Tepat dari ruang tidur ibunya dulu. Seperti bisikan perempuan. Tapi bukan satu suara. Puluhan. 100. Semua berbicara bersamaan dalam irama yang tak dapat dimengerti. Bukan bahasa manusia, tapi terasa seperti doa atau kutukan. Ningrum berdiri. Perlahan. Ia berjalan menuju kamar, langkahnya ringan, seperti diseret oleh naluri yang lebih tua dari tubuhnya sendiri. Lantai kayu berderit lembut di bawah kakinya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ketika ia membuka pintu kamar itu, semuanya sunyi. Kosong. Tapi saat ia menoleh ke cermin tua di sudut ruangan, cermin itu berkabut. Meski tak ada yang menyentuh atau menghembusnya. Kabut itu menari-nari di permukaan kaca, membentuk pola-pola samar yang perlahan mengeras menjadi huruf-huruf asing, kemudian pecah seperti es yang retak. Di tengah retakan itu, muncul sepasang mata. Bukan matanya, tapi mata perempuan yang sama, mata yang dulu ia lihat dalam bayangan di dalam dirinya. Mata Waru. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Ningrum tidak merasa dirinya sendiri. Esok harinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Bahwa suara, bayangan, dan cermin adalah bentuk dari kelelahan pikirannya yang belum pulih. Tapi keyakinan itu runtuh ketika ia mendapati jejak kaki di luar jendela kamarnya. Jejak kaki mungil, seperti anak kecil. Berbaris, melingkar, lalu hilang begitu saja di bawah pohon jambu belakang rumah. Dan di bawah pohon itu, ada sesuatu yang ditanam. Sesuatu yang belum sempat ia lihat. Karena malam itu, ia hanya berdiri menatap lubang tanah kecil yang belum tertutup sempurna, dengan napas berat dan tangan yang kembali gemetar. Entah karena kedinginan,
atau karena tubuhnya mulai mengenali apa yang tertanam di sana. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kembali, tapi kini menunggu waktu untuk bangkit lagi. Ada satu hal yang selama ini tidak Ningrum sadari, nama bukan sekadar sebutan. Nama adalah kunci, adalah panggilan, adalah penanda dalam dunia yang tak kasat mata. Dan sejak ia menolak nama Waru, ia merasa telah melepaskan sesuatu. Tapi kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar membuangnya. Ia hanya memindahkannya ke sudut gelap pikirannya, berharap tak akan pernah muncul lagi. Namun nama itu kini kembali. Tak diucapkan keras-keras, tapi bergema dalam segala hal yang ia lihat dan dengar. Dalam dengung angin yang melewati celah dinding, dalam detak jam tua yang kadang berhenti mendadak, dalam bisikan yang muncul dari dasar sumur setiap kali air diangkat. Waru. Bisikan itu tidak menakutkan, bahkan terdengar lembut, seperti suara ibu yang memanggil anaknya. Tapi di balik kelembutan itu, tersembunyi sesuatu yang dingin, sesuatu yang menuntut. Ningrum mencoba menulis surat kepada dirinya sendiri. Ia menulis namanya di atas kertas, Ningrum. Lalu menulis sekali lagi, Ningrum. Tapi setiap kali ia menulis itu, tangannya bergerak sendiri, menambahkan satu huruf tambahan di belakang. Ningrumu. Ningwuru. Sampai akhirnya, Waru. Kertas itu dibakar. Tapi di pagi harinya, ia menemukannya kembali, utuh, di atas meja makan, tanpa bekas hangus. Dan tulisan Waru di tengah kertas itu kini seolah ditulis dengan darah kering. Hari itu, ia pergi ke makam ibunya untuk pertama kalinya sejak semua kejadian. Makam yang dulu sering ia bersihkan, kini dipenuhi ilalang dan bunga-bunga layu yang seperti tumbuh dari dalam batu nisan. Ia duduk di samping pusara, tangan menggenggam tanah, dan bertanya dalam hati, "Apakah ibu tahu aku bukan anakmu?" Angin tidak menjawab. Tapi daun-daun pohon terbesi berguguran pelan, melingkari tubuhnya seperti jubah. Saat ia menoleh ke sekeliling, makam itu sepi, tapi bayangan di batu nisan membelah dua. Ada sosok lain berdiri di belakangnya, terpantul samar. Perempuan berkebaya hitam. Tidak tersenyum. Tidak menunduk. Hanya menatap. Diam. Dan entah kenapa, Ningrum tidak merasa takut. Ia hanya merasa lelah. Seperti anak kecil yang berlari terlalu lama dan kini ingin dipeluk, bahkan oleh bayangan sekalipun. Malamnya, ia bermimpi lagi. Kali ini, ia berjalan di pasar tua yang kosong. Semua toko tutup. Semua lampu padam. Hanya satu suara terdengar, suara alat musik Jawa yang diputar lambat. Gamelan. Tapi nadanya salah. Terlalu lambat. Terlalu sumbang. Di ujung pasar, ada warung kecil yang berdiri di tengah gelap. Dan di dalamnya, ada perempuan tua dengan mata tertutup kain, menjahit sesuatu yang bentuknya menyerupai tubuh manusia. Kecil, kaku, berwarna kayu. Saat Ningrum mendekat, perempuan itu berhenti menjahit dan berkata, "Yang ditolak akan mencari jalan lain." Dan kemudian, ia membuka matanya. Tidak ada bola mata. Hanya dua lubang gelap yang mengisap cahaya sekelilingnya. Ningrum terbangun dengan keringat dingin. Dan di ujung tempat tidurnya, duduk seekor kucing hitam dengan mata merah. Menatapnya. Lalu melompat keluar jendela, meninggalkan jejak kaki yang terbakar di lantai kayu. Hari-hari berikutnya, Ningrum mulai merasa terbelah. Ia bisa mencium aroma dupa padahal tak menyalakan apapun. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di balik lemari,
tapi tak pernah sempat tertangkap. Ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan di bawah kasurnya, dan tiap malam ada bunyi boneka kayu yang dijatuhkan perlahan, walau ia yakin sudah membuangnya jauh-jauh. Tapi yang paling membuatnya kehilangan arah adalah saat ia mulai melihat dirinya sendiri berdiri di tempat yang berbeda. Refleksi di cermin mulai tidak sinkron. Ia bergerak ke kiri, refleksi ke kanan. Ia mengedipkan mata, refleksi tersenyum. Ia membalikkan badan, refleksi tetap menatapnya. Dan kemudian, ia mulai bermimpi bahwa dirinya adalah orang lain. Dalam mimpinya, ia mengenakan kebaya hitam, berjalan menyusuri pematang sawah dengan bulan purnama menggantung di langit. Di tangannya, ia menggenggam boneka kayu yang menghitam terbakar. Dan di belakangnya, ratusan sosok perempuan mengikuti dalam barisan panjang, mengenakan busana dari berbagai zaman. Mereka semua memanggilnya dengan nama yang sama. Waru. Ada satu pintu di rumah Ningrum yang tak pernah ia buka sejak ibunya meninggal. Pintu tua di ujung lorong sempit yang mengarah ke ruang belakang. Dulu, ruang itu digunakan sebagai gudang, tempat menyimpan barang-barang lama, alat pertanian, tikar usang, dan pakaian bekas. Tapi setelah kejadian malam itu, pintu itu seperti memiliki napas sendiri. Ia tidak dikunci. Tapi setiap kali Ningrum hendak memutarnya, gagang pintu terasa hangat. Seperti baru saja disentuh oleh tangan lain dari sisi seberang. Selama berminggu-minggu ia menghindarinya. Tapi belakangan, ia mulai mendengar suara dari baliknya. Bukan suara keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suara kain diseret pelan. Suara boneka kayu yang dijatuhkan. Dan yang paling menusuk, suara ibunya memanggil namanya dengan nada cemas. Ningrum, jangan buka pintunya, jangan buka. Namun pada malam ke-99 setelah peristiwa itu, Ningrum berdiri di depan pintu itu, menggenggam pelita kecil, dan mengabaikan segala rasa takut. Ia memutar gagangnya. Dan pintu terbuka perlahan. Udara di dalam begitu dingin. Tidak seperti ruang biasa. Bukan dingin karena hujan atau angin malam, tapi dingin seperti di dalam tanah. Gelap menyelimuti segalanya, kecuali cahaya kecil dari pelita yang bergetar lemah. Ruang itu lebih besar dari yang ia ingat. Lebih dalam. Seolah rumahnya menyimpan ruangan yang selama ini tak terdeteksi oleh logika atau arsitektur. Di dalamnya, ada rak-rak kayu tua berderet rapi. Di atasnya tersusun boneka-boneka kayu kecil, masing-masing tertutup kain putih kusam. Semua dalam posisi duduk, menghadap ke arah yang sama. Diam. Di ujung ruangan, ada satu altar rendah. Dan di atasnya, sebuah cermin. Bukan cermin biasa. Permukaannya tidak memantulkan bayangan. Justru menyerap cahaya. Hitam pekat, seperti genangan minyak yang tenang, tapi dalam. Saat Ningrum melangkah mendekat, pelita di tangannya mati. Ruangan menjadi gelap total. Tapi cermin itu mulai menyala dari dalam. Seperti mata yang baru terbuka. Ia mendekat, tak bisa menahan diri. Ia tidak tahu kenapa. Hanya merasa seperti sedang dipanggil. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya tidak sebagai dirinya. Di cermin itu, ia mengenakan kebaya hitam. Rambutnya disanggul tinggi. Di dahi, terukir lambang kuno yang berdenyut pelan. Tangannya tidak kosong. Ia memegang kepala boneka kayu, bukan bagian tubuh lain, seolah sedang memegang kepala manusia kecil. Dan saat bibirnya di dalam cermin mulai bergerak, suara yang keluar adalah milik ratusan perempuan. Waktumu belum selesai, Ningrum. Kau bukan akhir.
Kau awal. Cermin itu pecah, tapi tak bersuara. Retakan menyebar ke seluruh ruangan. Rak boneka tumbang satu persatu. Udara menjadi pekat dengan aroma darah dan dupa. Dan dari bawah lantai, suara ketukan terdengar, ritmis, pelan, meningkat. Seperti ada sesuatu yang sedang keluar. Ningrum ingin lari, tapi kakinya berat. Ia memejamkan mata, berharap terbangun dari mimpi. Tapi saat membuka mata, ia sudah berada di tengah sawah. Sendirian. Fajar menyingsing. Tapi langit berwarna keabu-abuan, seperti fajar yang terlambat datang. Ningrum berdiri di pematang sawah. Di sekelilingnya, tidak ada suara. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Hanya diam. Ia melangkah perlahan, menyusuri jalan berlumpur, dengan kaki kosong yang basah oleh embun dan darah. Di tangannya, tergenggam boneka kayu yang baru. Bersih. Belum tercemar. Dan ia tahu, meski tak pernah diberitahu, bahwa ia bukan korban dari kutukan. Ia adalah wadah yang dipilih. Ia bukan penolak. Ia penerus. Ia bukan musuh Waru. Ia adalah Waru, dalam bentuk yang baru. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika pintu itu dibuka. Sejak ruang rahasia menghilang tanpa jejak dan cermin yang menyerap cahaya pecah tanpa suara. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang menyadarinya. Hidup di desa terus berjalan seperti biasa. Namun Ningrum tak pernah benar-benar kembali. Ia masih menjalani rutinitas. Menyapu halaman. Menimba air. Merawat ayahnya yang kini seperti cangkang kosong dari masa lalu. Tapi di setiap gerak tubuhnya, ada sesuatu yang berbeda. Seolah ia hanya meniru kehidupan lamanya, bukan lagi mengalaminya. Ia tak lagi tidur. Tak lagi makan. Tapi tubuhnya tetap hidup. Di malam-malam tertentu, ia berjalan keluar rumah, tanpa alas kaki, menuju arah yang sama, bukit kecil di tepi desa, di mana kabut selalu turun lebih tebal dari tempat lain. Ia berdiri di sana, diam, memandangi langit, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Dan mereka yang pernah melihatnya berkata, matanya tidak berkedip. Mulutnya bergerak pelan. Seperti sedang berdoa. Tapi tak ada suara. Satu hari, seekor burung gagak jatuh mati di teras rumahnya. Tak ada luka, tapi tubuhnya membiru. Di bawah sayapnya, tergenggam seutas rambut perempuan, panjang, hitam, dan masih basah. Ketika warga melihat itu, mereka tidak berkata apa-apa. Hanya saling pandang dan segera menunduk, berpura-pura tidak melihat. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil hilang. Lalu 2 ekor kambing ditemukan mati dengan lidah menghitam dan mata mengering seperti batu. Warga mulai membakar dupa di tiap sudut rumah, menabur garam di pagar, dan memanggil dukun lama yang telah bertahun-tahun menghilang dari desa. Namun tak satu pun yang menyebut nama Ningrum. Bukan karena mereka yakin ia tak bersalah. Tapi karena menyebut namanya, kini sama saja dengan membuka pintu yang telah dikunci oleh waktu. Sementara itu, Ningrum mulai menulis. Bukan menulis biasa. Tapi menulis di dinding kamarnya, dengan jarinya sendiri, menggunakan darah yang entah dari mana datangnya. Huruf-huruf asing yang tidak dikenalnya, tapi tangannya tahu bagaimana membentuknya. Dan setiap malam, tulisan itu semakin panjang. Membentuk lingkaran. Simbol. Doa. Ia tahu, sesuatu sedang bersiap. Bukan untuk dirinya,
tapi untuk mereka yang datang setelahnya. Untuk mereka yang akan mewarisi jalan yang sama. Di hari ke-199, suara dari dalam tanah terdengar lagi. Bukan bisikan, tapi nyanyian. Lirih. Seperti nyanyian pengantar tidur, namun dengan nada ganjil yang membuat tengkuk terasa dingin. Dan saat ia memejamkan mata, Ningrum melihat mereka, perempuan-perempuan dari masa lalu. Berjalan perlahan. Menunduk. Membawa sesuatu di tangan mereka. Boneka-boneka baru. Semuanya belum bernama. Dan saat mereka meletakkannya di kakinya, Ningrum tahu, siklus belum selesai. Siklus hanya sedang menunggu nama-nama baru untuk dilahirkan, dipanggil, dan diberi tempat. Ia membuka matanya, dan dunia terlihat lebih gelap. Lebih sunyi. Lebih dalam. Pada suatu malam, seorang pendatang dari kota menginap di rumah tetangga. Ia tidak tahu apa-apa. Ia menganggap semua hanya mitos pedesaan. Tapi malam itu, ia mendengar suara ketukan lembut di jendela. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Hanya sepotong kertas digantungkan dengan benang merah. Di atasnya tertulis satu nama. Ningrum. Dan di pojok kanan bawah, tertera simbol yang tidak ia kenali. Namun saat ia menunjukkan kertas itu pada warga keesokan harinya, tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Karena mereka tahu, jalan itu belum ditutup. Hanya ditinggalkan. Untuk waktu yang belum ditentukan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena yang gaib justru jarang terlihat